Kabar baik, Menpora beri update terbaru proses naturalisasi Messi Hilgers dan Eliano Raiders. Christian Gonzalez bungkam lokal pride yang tuding pemain keturunan sebagai bangsa asing. Pengalaman tak bisa bohong, Nadeo merasa beruntung jadi rekan Martin Paes di timnas Indonesia. Bukan negara sembarangan, striker Jepang ini akui tim yang direpotkan timnas Indonesia bukan tim lemah. Sukses imbangi dua raksasa Asia, media besar Amerika Serikat ini bereaksi, lihat timnas Indonesia mengejutkan dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan striker tim nasional Indonesia Christian Gonzalez memberikan komentar terkait polemik pemain naturalisasi. Ya, Christian Gonzalez merupakan salah satu pemain naturalisasi yang sempat menjadi andalan tim nasional Indonesia. Gonzalez rela menghabiskan waktu 5 tahun beruntun di Indonesia demi bisa menjalani naturalisasi. Ia mencatatkan 32 caps bersama timnas Indonesia dengan torehan 13 gol. Gonzalez juga punya track record mentereng bersama tim-tim besar di Liga Indonesia seperti PSM Makassar, Persik Kediri, Arema hingga Persib Bandung. Baru-baru ini Gonzalez ikut menyoroti program naturalisasi yang dilakukan PSSI. Bahkan separuh kekuatan timnas Indonesia saat ini diisi oleh para pemain keturunan. Muncul kritikan bahwa pemain keturunan tak ubahnya sebagai pemain asing. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Dubes RI untuk Polandia, Peter Gonta. Peter secara mengejutkan mempertanyakan kesetiaan pemain keturunan terhadap tim nasional Indonesia. Hal ini yang membuat Gonzalez ikut menyuarakan bahwa para pemain yang memilih untuk dinaturalisasi telah menunjukkan pengorbanan besar. Eloko juga mencontohkan dirinya yang selalu berjuang separuh hati ketika masih membela tim nasional Indonesia. Eloko juga memberikan pembelaan soal tuduhan main-main saat di Piala AFF 2010. Naturalisasi tidak gampang, banyak pengorbanan agar bisa membela timnas. Bermain dengan hati saat membela timnas Indonesia selalu saya berikan di setiap pertandingan. Tidak sekalipun saya berpikir untuk mengkhianati dengan tuduhan-tuduhan suap saat Piala AFF 2010 lalu. Saya di sini hanyalah pemain bola yang cinta negara ini dan ingin membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia. Jelas Eloko. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia ternyata disambut hangat oleh seluruh penggawa Garuda, termasuk para penjaga gawang lain, tak terkecuali Nadeo Argawinata. Ya, Martin Paes akhirnya bergabung dengan tim nasional Indonesia setelah sekian lama. Meski sudah mengantongi status warga negara Indonesia, penjaga gawang FC Dallas itu baru bergabung dengan skuad Garuda pada jeda internasional periode September. Martin Paes pun langsung mengambil alih posisi kiper utama timnas Indonesia setelah bergabung. Dia menyingkirkan 3 kiper lainnya, yakni Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Adi Satrio. Meski begitu, persaingan yang terjalin di antara mereka tetap sehat. Nadeo misalnya, dia enggan terlalu mempermasalahkan kehadiran Martin Paes. Sebaliknya, dia merasa beruntung karena bisa setim dengan kiper FC Dallas tersebut. Saya rasa saya salah satu yang beruntung sebagai pemain karena bisa belajar bersama-sama dengan satu tim bersama dia. Saya rasa banyak sekali kita saling belajar dan bisa mengambil banyak pengalaman dari dia juga. Saya rasa tidak ada salahnya kita belajar dari siapapun dan semoga bisa memberikan hasil yang positif buat saya pribadi dan buat Borneo FC, ujar Nadeo. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kembali membuat kejutan dengan menahan imbang Australia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasil ini membuat skuad Garuda masih belum terkalahkan dalam 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan sebelumnya, pasukan Sintayong berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor sama kuat 1-1. Padahal, pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City tersebut, timnas Indonesia diprediksi akan kalah banyak. Kesuksesan ini ternyata mendapat perhatian dari salah satu media olahraga terbesar di Amerika Serikat, yaitu ESPN. Menurut mereka, target Sintayong yang ingin membawa timnas Indonesia ke posisi ketiga atau keempat perlahan menjadi kenyataan. Meski demikian, ESPN menilai bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Sintayong untuk tampil lebih baik. Namun, dengan modal 2 poin ini membuat timnas Indonesia bisa melangkah lebih ringan untuk mencapai tujuan.
Tiba-tiba, target pelatih Sintayong untuk finish di 4 besar yang setidaknya akan membuat Indonesia melaju ke babak berikutnya tidak lagi tampak seperti khayalan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Indonesia. Sekarang, setelah mereka mencatat beberapa hasil imbang, inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh dan mengumpulkan beberapa kemenangan, ujar ESPN. Kabar menarik datang dari pemain timnas Jepang, Takumi Minamino, yang menilai dua lawan yang pernah diimbangi timnas Indonesia adalah tim yang sulit. Ya, Jepang sudah menyapu bersih 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim besutan Hajime Moriyasu itu mengalahkan Cina dengan skor 7-0. Setelah itu, Jepang menumbangkan Bahrain dengan skor 5-0. Striker timnas Jepang Takumi Minamino menilai laga Jepang berikutnya akan berjalan lebih sulit dibanding melawan Cina dan Bahrain. Ya, 2 pertandingan yang bakal dihadapi Jepang yaitu melawan Arab Saudi dan juga Australia. 2 pertandingan berturut-turut berikutnya lebih sulit dan melawan lawan yang lebih kuat. Jadi saya akan mempererat tekad dan melakukan yang terbaik saat kembali ke tim, ujar Takumi Minamino. Menariknya, 2 tim yang disebut Takumi Minamino ini adalah tim yang mampu diimbangi oleh tim nasional Indonesia. Meski dengan susah payah, hal ini menandakan jika Indonesia kini mulai diperhitungkan di Asia. Bukan tak mungkin jika nantinya Indonesia dipertemukan dengan Jepang, skuad Garuda bisa memberikan perlawanan yang cukup serius. Bahkan untuk mencuri poin pun bukan hal yang mustahil untuk diraih skuad asuhan Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kabar bahagia setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berbicara soal progres naturalisasi Messi Hilgers dan Eliano Reyders. Seperti yang diketahui, skuad Garuda telah mengawali kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan lalu dengan bermain imbang kontra Arab Saudi dan juga Australia. Di tengah-tengah kedua laga tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Messi Hilgers dan Eliano Reyders tengah menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Sintayong telah meragukan kemungkinan Hilgers dan Reyders bermain bagi timnas Indonesia pada bulan depan ketika Garuda melawat ke markas Bahrain dan juga Cina. Menurutnya, yang mungkin terjadi kepada Hilgers dan Reyders adalah mereka baru bermain pada bulan November bukan Oktober. Kini, pada Kamis kemarin, Menpora Dito Aryo Tejo memberi update baik soal proses naturalisasi Messi Hilgers dan Reyders. Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa targetnya adalah untuk bisa membuat Hilgers dan Reyders tersedia bulan Oktober mendatang. Alhamdulillah untuk naturalisasi, kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk dikirim mungkin hari ini ke DPR. Dan kita akan memantau ini, kebetulan kita raker di DPR. Mungkin setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah diproses atau belum. Tapi pasti saya yakin semangatnya sama. Selama ini kawan-kawan senior-senior di DPR juga selalu proaktif membantu kami di olahraga. Kita menargetkan itu bisa di Oktober, tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR. Semoga ini nanti semangatnya masih sama dan saya yakin pasti masih sama, ujar Dito Aryo Tejo.